Kudus, kami datang kepada Tuhan malam hari ini. Kami rindu untuk belajar firman-Mu Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini untuk mengajar kami akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Puji Tuhan, yang dari luar kota bisa kembali pulang ke Pamekasan dengan keadaan yang sehat-sehat semua. Puji Tuhan, mari malam hari kita belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini masih ada tugas untuk saya menyampaikan firman, karena besok ibu baru datang gitu ya. Di minggu depan sudah dilayani sama ibu. Untuk hari ini 5 Juli 2026, temanya adalah waspada jebakan rutinitas. Ya, temanya namanya adalah waspada jebakan rutinitas. Kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. 1, 2, 3. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Satu kali lagi, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud ini? Maksudnya kita tidur. Artinya bukan tidur yang waktunya jam istirahat ya. Artinya kita tidur, jangan sampai kita ini tidur secara rohani. Secara rohani seperti orang-orang lain. Orang-orang lain itu adalah orang-orang yang memang kerjaannya selalu tidur. Tidur apa? Tidur rohani. Ya. Kita tidak, dikatakan firman Tuhan, jangan seperti orang-orang lain. Tidur seperti orang-orang lain. Nah, kalau orang-orang lain itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita, umat Tuhan yang ada di tempat ini, jangan kita seperti mereka. Jangan tidur rohani. Orang yang tidur rohani itu apa? Dia katakan tidak berjaga-jaga dan sadar. Ya, ini kan harusnya orang-orang yang ikut Tuhan, orang-orang yang selalu berjaga-jaga, selalu bangun rohaninya, dia itu berjaga-jaga dan sadar. Nah, artinya orang-orang ini dia selalu waspada. Waspada apa? Waspada sekelilingnya. Waktu apa? Dinabobokkan oleh kuasa kegelapan iblis. Sudahlah, jadilah orang Kristen yang biasa saja, yang penting standar-standar lah, yang penting minggu ke gereja, penting seminggu sekali ke gereja. Kalau orang Kristen kan gitu, kalau nggak ke gereja nanti dikira bukan Kristen lagi. Nah, harusnya standarnya kayak gitu, yang standar-standarnya nggak usah yang terlalu rohani lah. Yang rohani itu biar gembalanya, biar pengerjanya itu. Nah, kita harus waspada dengan jebakan rutinitas. Banyak orang-orang Kristen yang terbiasa hidup dalam kebiasaan atau rutinitas. Jadi ke gereja itu hanya sekedar rutinitas. Minggu ke gereja, ya sudah, habis itu ya sudah, enggak ada lagi. Biasa, kebiasaan aja, jam 5 datang gitu ya. Penting ke gereja. Oh, kalau nggak ke gereja aku nggak enak gimana ya? Nggak enak, aku nanti takut dibilang bukan Kristen lagi. Nah, bukan itu tujuannya Bapak Ibu. Jadi rutinitas itu membuat kita ini apa? Rohani kita ini tidur. Memang kita ke gereja, memang kita pelayanan, tapi hanya sekedar rutinitas saja. Kalau nggak ke gereja tuh nggak enak. Bukan tidak enak, kenapa? Tapi
kayak nggak ada rutinitas. Nah itu yang kita perlu keluar dari itu. Sebab orang-orang, anak-anak Tuhan itu tidak hanya cukup ke gereja saja sebagai kebiasaan yang membuat dia dicap sebagai orang yang setia dan rajin. Tidak berhenti sampai di situ. Jadi rutinitas perlu ditingkatkan lagi. Rutinitas itu perlu ditingkatkan lagi. Rutin dan apa? Dan jangan hanya mengerjakan kebiasaan-kebiasaan ibadah. Misalnya rutin baca Alkitab itu bagus. Rutin baca Alkitab bagus. Tapi hanya baca saja itu kurang. Baca, katakan firman Tuhan dan dilakukan, direnungkan. Itu baru ada hasilnya. Saya mengenal beberapa orang-orang yang rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Tapi apa? Tidak berbuah. Tidak berbuah. Seperti itu. Hanya baca saja. Apalagi yang tidak baca, bagaimana kita bisa berbuah? Kita harus rutin baca Alkitab. Lalu setelah rutin itu kita menjadi orang-orang yang melakukan firman. Rutin ke gereja, ya bagus. Setia ke gereja, bagus. Memang sangat bagus sekali. Tapi lebih dari itu, setia ke gereja dan apa? Setiap kita ke gereja, kita dapatkan sesuatu dari firman-Nya. Apa firman Tuhan hari ini? Mengajarkan apa? Mungkin perlu dicatat. Mungkin perlu, kalau saya nggak mencatat. Tapi setiap yang disampaikan, kalau misalnya ada yang belum saya kerjakan, maka saya akan tambahkan kepada ingatan saya. Oh, saya kok belum mengerjakan ini, saya belum mengerjakan ini. Nah, misalnya apa? Kok firman Tuhan menyinggung tentang persepuluhan? Oh, saya jarang persepuluhan atau saya bolong-bolong. Ya sudah, saya rajin. Bukan hanya persepuluhan untuk memperkaya gereja, tidak. Tapi itu adalah kewajiban memberikan bagiannya Tuhan. Bukan untuk memperkaya gerejanya, tidak. Tapi untuk mengembalikan haknya atau bagiannya Tuhan. Ya. Akhir-akhir ini persepuluhan dipermasalahkan, diperdebatkan. Ini udah tidak berlaku. Tapi bagi saya memberikan persepuluhan sebagai tanda cinta kepada Tuhan, karena Dia sudah memberkati saya. Nah, seperti itu. Itulah, rutin ke gereja bagus, tapi harus ada hasilnya. Waktu kita beribadah, kita apa yang kita dapatkan? Sebelum ibadah dan setelah ibadah. Setelah ibadah dapat apa? Firman-Nya apa? Seperti itu. Nah, lalu rutin doa makan. Ya, rutin doa makan. Iya, kadang kita berdoa makan itu memang doa yang hafalan gitu. Tuhan berkati makan ini, jadikan kekuatan kesehatan untuk kami. Pokoknya hafalan. Tapi kita tidak paham maksudnya. Kita perlu paham kenapa kita berdoa makan. Artinya kita berdoa makan itu bersyukur untuk berkat Tuhan. Minta supaya Tuhan menyucikan makanan ini supaya menjadi kesehatan buat kita. Dulu saya pernah tinggal di asrama. Waktu suatu hari makan siang ya. Itu menunya itu ikan laut. Saya ingat betul. Ikan laut, ikan cakalang, ya ikan tongkol. Kita makan semua karena lapar ya, makan. Nah, habis itu ternyata ada banyak teman saya di asrama itu yang keracunan semua, Bapak Ibu. Keracunan, wajahnya merah, pada muntah-muntah semua. Ada yang dibawa ke puskesmas, ada yang bawa ke ini. Pada keracunan semua. Tapi puji Tuhan, saya hari itu saya tidak merasakan apa-apa.
Saya malah enak-enak aja, makanannya enak kok, saya bilang gitu. Tidak ada yang aneh dari saya, tidak merasa mual, tidak merasa pusing. Tapi teman-teman saya pada mual, muntah, pusing semua, wajahnya merah, pada keracunan. Ternyata makanannya itu kayaknya terkontaminasi dengan racun, tidak tahu di laut itu. Pokoknya ikan lautnya itu terkontaminasi dengan racun. Nah, tapi kita sudah berdoa, nah puji Tuhan, Tuhan berikan kita kesehatan seperti itu. Meskipun itu di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Rutin doa tidur. Nah, rutin doa tidur. Ada Bapak Ibu yang doa enggak kalau mau tidur? Nah, ini harusnya berdoa. Meskipun kadang rutinitas. Tapi kita naikkan lagi levelnya, bukan hanya rutinitas, tapi menyembah. Saya berusaha untuk melakukan cara baru dalam berdoa, istilahnya sebelum doa tidur kita naikkan pujian dulu, satu lagu, satu pujian. Tuh, kita menyembah dulu sebentar, lalu kita berdoa. Doa ini benar terasa Bapak Ibu, kuasanya itu benar-benar terasa. Dari dulu saya yang suka mimpi-mimpi yang buruk, sekarang benar udah mimpi buruk itu tidak ada lagi dalam kehidupan saya. Semenjak berdoa sungguh-sungguh, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Dulu waktu di asrama itu sukanya mimpi buruk, sukanya rep-rep ya, rep-rep, ketindihan gitu. Teman saya itu pernah ketindihan itu dalam satu malam, dia sampai beberapa kali ketindihan, dia dari kamarnya sendiri ketindihan, terus pindah ke kamarnya teman, ketindihan lagi di sana, pindah lagi ke kamar teman satunya. Aku tidur sini ya, gitu ya. Bawa tikar gitu, bawa tikar. Tiba di situ ketindihan lagi, pindah lagi ke kamar temannya lagi, sampai berputar itu ke kamar-kamar temannya yang lain, ketindihan terus. Tapi puji Tuhan, kita waktu itu saya masih sampai sempat ngalami itu ketindihan, karena kita belum belajar bagaimana mempergunakan otoritas yang Tuhan kasih. Artinya dulu saya hanya sekedar remaja yang rajin suka ibadah tanpa mengerti bagaimana mempergunakan otoritas yang dari Tuhan. Nah, setelah belajar dari Tuhan, gini gunakan otoritas itu, udah kita sebelum tidur kita berdoa, kita hancurkan semua kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Itu enggak datang lagi mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang ini yang membuat kita ketindihan, itu enggak ada lagi, sama sekali enggak ada. Puji Tuhan. Jadi jangan kita hanya terjebak di dalam rutinitas, Bapak Ibu. Hanya wes doa-doa makan gini-gini. Kita harus percaya bahwa di dalam apa yang kita lakukan itu ada kuasa. Ada kuasa di situ, ada kuasa Tuhan di situ. Kita sedang berdoa kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita menyadari ini, kita menyembah Tuhan di gereja itu tidak akan asal-asal hanya nyanyi aja, Engkaulah Tuhan. Hanya ngelihat di LCD, ngelihat baca aja ininya, tulisannya, lalu umi gitu. Bukan seperti itu. Artinya memang kita sudah percaya, kita berdoa di tempat ini bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada. Makanya kita menyembah itu karena ada Tuhan di situ, di sini. Engkaulah Tuhan, nah, Engkaulah Raja, gitu. Nah, seperti itu. Kalau umat Tuhan di tempat ini menyembahnya berkualitas, itu luar biasa hasilnya. Itu benar hadirat Tuhan. Saya pernah dapat kasus itu mendoakan seorang ibu
yang terkena gangguan itu, gangguan sihir. Di tengah-tengah kami berdoa, ibu itu bilang, wah saya kau melihat Tuhan Yesus datang hadir. Saya aja nggak lihat, malah ibu itu yang lihat. Saya nggak tahu, saya yang merinding gitu. Wow Tuhan, makanya gampang sembuh kalau ada Tuhan Yesus, karena Tuhan sendiri yang hadir. Gitu. Maka kalau doa pagi itu saya pernah sampaikan bahwa Tuhan hadir itu 2 jam atau 1 jam sebelum kita datang, kita doa. Makanya doa pagi atau doa jam berapapun itu adalah momen yang spesial sama Tuhan. Di situ Tuhan hadir. Dia adalah raja segala raja, tapi dia hadir. Dan di mana kita doa, dia hadir. Tidak gantian hadirnya, sekarang di sana, besok di sana, enggak. Tapi di jam yang sama pun kalau kita doa sama-sama jam 4, jam 5, dia hadir karena dia maha hadir. Nah itu sangat spesial sekali. Kayak contohnya Ibu Iin ini seorang pendoa yang rajin, nah itu perlu kita contoh. Atau siapapun ibu-ibu di sini, Ibu Meyin, nah, siapapun di sini yang seorang pendoa, silahkan diteruskan itu sampai Tuhan datang. Kita setia untuk berdoa. Semuanya hanya dilakukan karena kebiasaan, itu sangat tidak baik. Kalau dilakukan hanya kebiasaan, doanya hafalan, ke gereja yang penting datang, itu enggak bermakna. Baca Alkitab enggak ngerti artinya, enggak nangkep maksudnya, nah itu juga kosong akhirnya. Kalau kita baca Alkitab, kita berusaha pahami maknanya dan berusaha untuk mengerjakannya. Gitu. Kita hanya memenuhi kewajiban agama, ini tidak cukup, karena kehidupan Kristen itu bukan bicara tentang agama, tapi tentang bagaimana kita mengikut Kristus, sebagai pengikut Kristus. Itu bukan bicara tentang agama, tidak. Agama tidak menyelamatkan, tapi Tuhan Yesus saja yang menyelamatkan. Amin. Ya, gitu. Beberapa orang berpendapat yang penting setia ke gereja, rajin, cukup. Nah, setia gereja iya, itu baik, bagus, tapi kurang, Pak Ibu. Kurang lengkap, kurang cukup. Rajin dan setia ke gereja perlu disertai dengan kerinduan. Rindu apa? Harus rindu untuk menangkap pesan Tuhan. Kita ke gereja ini bukan biar ini ketemu sama si A si B, bukan mau menjadi jemaat-jemaat yang standar-standar aja, tidak. Tapi ke gereja ini karena kita butuh apa? Butuh mengenal Tuhan, butuh dikuatkan oleh Tuhan. Makanya kita butuh untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu bukan hanya sekedar datang, duduk, diam. D3, datang, duduk, diam. Datang, duduk, diam, itu. Tidak seperti itu. Tapi kita tangkap apa yang kita dapatkan dari ibadah kita. Hari ini firman Tuhan mengajar tentang kebenaran, tentang pengampunan, penyembahan, persepuluhan, belajar jujur. Nah itu semua kita dapatkan. Kita berusaha untuk dapatkan maknanya, apa artinya. Waktu kita datang beribadah kepada Tuhan itu kita dapat apa. Pas pulang, ya disimpan, dikerjakan. Itu pasti kita akan jadi orang Kristen yang berbuah.
Makanya banyak orang Kristen yang hidupnya tidak berbuah karena beribadah hanya rutinitas. Kalau ibadahnya hanya rutinitas, seminggu sekali ke gereja dan tidak dikerjakan itu firman-Nya, ya tidak berbuah. Tidak berbuah. Yang penting seminggu sekali ke gereja, udah tenang aku udah, kewajibanku sudah selesai. Apalagi kalau gerejanya pagi ya, gerejanya pagi nanti siang habis gereja bisa happy ke pantai, lupa sama firman-Nya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Firman itu kita dapatkan dan kita kerjakan waktu kita di luar gereja. Kalau di dalam gereja semua kita belajar. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Saya menyampaikan firman ini, saya juga harus melakukannya. Biar apa? Biar sama-sama masuk sorga. Ya. Kalau Bapak Ibu mengerjakan, saya tidak mengerjakan, ya wes, saya nanti ada di luar sorga, wes, tidak masuk sorga. Nah, tapi harus sama-sama mengerjakan ini. Saya mengerjakan, bahkan mungkin tuntutannya lebih besar, gitu ya. Bapak Ibu juga mengerjakannya, biar sama-sama masuk sorga, ketemu sama Tuhan Yesus. Nah itu, hidup rohani yang hanya rutinitas tidak menghasilkan pribadi yang bertumbuh atau berbuah. Kalau hidupnya rohani saja, cukup hanya ke gereja, sudah, habis itu lupa firman, lupa apapun, itu hanya membuat kita menjadi pribadi yang tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Itu. Kalau mau bertumbuh dan berbuah, kita harus keluar dari zona itu, rutinitas itu. Artinya ke gereja, selain kita rajin dan setia, kita juga berusaha memahami apa yang kita dapatkan itu di gereja. Mendapatkan roti yang dari sorga itu, teman-teman. Makanya kayak tidak menjelek-jelekan ya, tapi saya teman-teman saya itu waktu saya kuliah ya ke gereja minggu, tapi malam itu ketemu itu saya, jadi waktu itu ada program dari kampus, itu ada program untuk menjaga kampus karena kampusnya sering kemalingan. Dekat sama sawah itu, jadi malingnya banyak. Komputernya dicuri, apanya dicuri itu, malingnya tinggal lompat aja ke sawah, hilang semua komputernya. Jadi kami kerjaannya mahasiswa ini giliran ada jadwalnya jaga, terus dapat uang, dikasih uang gitu. Lumayan bisa buat beli makan anak kos. Nah, mereka juga karena kampusnya adalah UKRIM, Universitas Kristen labelnya, Universitas Kristen Immanuel. Itu orang-orang Kristen rata-rata, yang Muslim hanya sedikit, ada 1-2 yang kuliah di situ, karena kampusnya murah. Itu orang-orang Kristen juga teman-teman saya, minggu ke gereja, minggu memuji Tuhan, minggu baca firman Alkitab, tapi apa kerjaannya? Kerjaannya mabuk, minum alkohol. Suatu hari giliran waktu mereka jaga para mabokers ini, Anda tahu para mabokers, tukang pemabok, ini minum alkohol sampai mabuk. Waktu mereka mabuk, malingnya masuk. Maling masuk, menggondol, mengambil semua komputernya. Wah, komputernya hilang, komputernya kampus itu. Wah, akhirnya disidang gitu. Ke kampus bukannya jaga, malah mabuk semua, mabuk rame-rame di situ. Nyanyi-nyanyi, bawa gitar mungkin ya. Karena kami memang bawa gitar. Tapi ada golongan saya yang puji Tuhan, kami kalau jam 12 itu memang sudah berat mata itu. Jadi biasanya tidur. Tapi pas
pas kami itu ndak ada maling. Puji Tuhan. Lah pas ini sing golongan pemabuk-pemabuk ini, dia waktu mabuk malingnya masuk bawa komputer semua. Wes akhirnya disidang mereka ini. Orang-orang tukang mabuk ini. Aduh enggak tahu itu suruh ganti apa gimana. Akhirnya ya wes jadwal jaga itu mungkin sudah enggak ada lagi. Nah ini tidur, nah ini enggak berjaga-jaga ini, udah mabok, enggak berjaga-jaga, ada malingnya pencuri masuk, wes komputer pada hilang semua. Nah inilah kalau ke gereja hanya sekedar biar dibilang orang Kristen. Oh saya Kristen, bawa Alkitab kemana-mana. Nah itu, biar dibilang Kristen hari Minggu ke gereja. Karena bukan itu intinya. Ke gereja oke, good, nice, itu bagus sekali. Tapi untuk menjadi pelaku firman itu sangat lebih bagus lagi. Itu intinya bukan hanya sekedar hanya rutinitas, tapi nangkep pesannya apa hari itu, kerjakan. Nah itu yang bikin orang-orang Kristen bisa bertumbuh dan berbuah. Ada bertumbuh lalu berbuah itu. Nah buah itulah yang nanti dinikmati oleh Tuhan. Makanya kalau kita udah berbuah, kita gak akan ditebang sama Tuhan. Dan justru kita dinikmati oleh Tuhan. Itu. Berapa banyak kita kenal orang Kristen yang orangnya sudah lanjut, tapi mohon maaf ya, karakternya masih saja keras, pemarah, gampang sakit hati, gampang kecewa, tidak mau berdamai. Berapa banyak kita kenal orang Kristen yang demikian? Mungkin saya udah umur sekian, orangnya suka marah, suka nggak terima. Nah, kenapa? Ya karena itu ke gereja hanya sekedar rutinitas. Kalau ditegur sama firman Tuhan nggak terima, firmannya yang salah, mungkin seperti itu. Padahal firman tuh nggak pernah salah, kita yang malas untuk mengerjakannya. Nah, ini terjadi karena waktu gereja kita nggak nangkep maksud firmannya. Waktu baca Alkitab tidak direnungkan artinya. Artinya apa? Baca Alkitab ini artinya apa kira-kira? Atau mungkin kalau enggak kita belum paham ya kita nanya kepada hamba-hamba Tuhan, gembala dan sebagainya. Nah, kita buka dalam Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23. Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23. Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23. Saya bacakan Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, mendengar firman dan mengerti. Jadi syaratnya harus mendengar dan mengerti, Bapak Ibu. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itulah buah-buah yang disukai Tuhan, yang diharapkan Tuhan dari setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang Kristen. Itu yang dicari Tuhan. Jadi orang yang mendengar firman dan mengerti, itu syaratnya. Ya. Inilah yang dialami saat kita, ayat 23 itu apa? Katakan ayat 23 itu, katakan berbuah. Ini, berbuah ya. Ini yang disukai Tuhan. Lalu, inilah yang dialami saat kita mendengar Tuhan dan mengerti. Untuk mengerti, kita tidak bisa hidup di dalam kebiasaan yang rutinitas, tetapi berjaga dan sadar. Untuk mengerti firman itu, kita tidak bisa hidup dalam hanya rutinitas saja. Ke gereja, datang, duduk, diam, pulang. Tidak mengerti firmannya apa. Pokoknya ketemu teman, aduh hai, shalom, udah pulang. Firmannya apa? Embuh. Waktu ke gereja kita persiapannya apa? Mungkin kalau yang suka ngantukan apa? Minum kopi mungkin ya, biar enggak ngantuk. Terus apa? Tidur sebentar. Ya, itu usaha-usaha kita biar apa? Biar waktu di gereja kita bisa fokus. Makan permen boleh, makan permen. Ya biar fokus maksudnya. Bukan terus bawa makan nasi rames itu ya enggak. Tidur dulu sebentar. Apa? Biar nanti fokus, enggak ngantuk di gereja. Ke belakang dulu sebelum firman. Apa? Biar waktu firman kita fokus. Kita enggak terganggu konsentrasi kita. Kalau perlu kita catat firman-nya. Katakan ujung pena itu lebih tajam daripada ingatan kita. Itu katanya. Katanya itu. Kenapa kita perlu baca Alkitab di rumah? Kenapa? Apa pentingnya? Sudahlah. Kita mah udah tahu Alkitab itu pokoknya yang penting baik sama orang. Tidak cukup seperti itu Bapak Ibu. Kenapa kita perlu baca Alkitab di rumah? Siapa tahu waktu firman minggu Tuhan berbicara sama kita tentang firman yang kita baca di rumah. Nah itu kan mengkonfirmasi ke kita. Oh jadi maksudnya seperti ini. Mungkin ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman itu di sini. Kita udah baca di rumah, oh iya, jadi ini maksudnya seperti itu. Klop dengan apa yang kita baca di rumah firmannya. Kemarin aku bingung tentang hal ini. Allah Tritunggal misalnya. Lalu ada hamba Tuhan yang menyampaikan tentang itu, menjawab itu. Oh iya, akhirnya saya tahu. Nah itu membuat kita semakin meningkat di dalam kerohanian kita. Ciri-ciri kita sudah lepas dari rutinitas itu ada dua ciri-cirinya. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Terakhir ini, beneran ini terakhir. Ciri-ciri kita sudah lepas dari rutinitas, bahwa kita udah enggak rutinitas lagi adalah yang pertama, kita bisa nangkep firman yang disampaikan dan kita baca.
Waktu kita ke gereja, kita bisa menangkap firman itu, firman yang disampaikan, dan kita baca itu. Kita nangkep pesannya itu. Itu yang pertama. Kalau kita belum nangkep firmannya, artinya kita datang lalu dan pulang lalu ya sama-sama aja, nggak dapat apa-apa, kita mungkin masih ada di dalam kebiasaan rutinitas ini. Tapi kalau kita datang ke gereja, lalu kita bisa nangkep pesannya, oh iya saya dapat pesan ini. Oh itu artinya kita sudah lepas daripada kebiasaan rutinitas. Yang kedua adalah kita melakukan firman itu dan berbuah. Itu. Karena tujuan segala sesuatu adalah waktu kita melakukan firman dan berbuah. Nah itu artinya kita sudah lepas daripada kebiasaan rutinitas. Jadi rutinitas ini sangat membuat kerohanian kita ini bisa tertidur. Bikin kita jadi tidak bertumbuh dalam rohani, di dalam karakternya. Itu sangat membuat kita tidak bertumbuh Bapak Ibu. Makanya jangan pernah mau hidup di dalam kebiasaan yang rutinitas. Doa pagi, merem, tidur, tidak nyadar atau tidur, tidak tahu Tuhan ngomong apa, tidak tahu dapat apa ya Tuhan. Itu termasuk rutinitas. Baca Alkitab, pengen cepat selesai, pengen cepat mari gitu. Yang dibaca apa? Embuh. Nah itu bikin kita tidak berbuah. Saya sendiri juga harus berubah. Baca Alkitab, meskipun kadang malam pas udah kecapean, aduh berat, kita harus tetap fokus. Tidak boleh kalah, tidak boleh di skip, tidak boleh bolong. Biar apa? Biar tidak menjadi kebiasaan. Besok aja lah, saya ngantuk, capek. Nah, itu sangat tidak disarankan. Kalau kita mau ikut setia sama Tuhan, baca itu jangan sampai bolong. Itu. Senin sampai Minggu, ketemu lagi Senin sampai Minggu, itu baca terus. Itu. Nah, sebelum kita nanti menghadap Tuhan, buah-buah apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, buah-buah pertobatan. Makanya firman Tuhan itu buah roh itu loh ya, itu yang perlu kita baca lagi. Sudahkah kita menghasilkan buah roh itu? Nah, itulah yang nanti dinikmati oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang mau berbuah, mau bertumbuh di dalam Tuhan, mari kita maju naik ke level berikutnya. Kita tidak hidup di dalam rutinitas, tapi kita benar-benar mau intim dengan Tuhan, mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, belajar dapatkan sesuatu dari firman dalam setiap ibadah kita, menjadi bertumbuh dan berbuah. Itulah. Puji Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk firman malam hari ini. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan, supaya kami berbuah karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk Saudara Afan
yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Allah yang menyertai kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang ada dalam hidup kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya kita semua dapat memberikan dengan hati yang penuh sukacita yang dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kuduskan persembahan ini. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman kembali komsel hari Kamis pukul 7 di tempat ini, dan ibadah raya pukul 5 sore di tempat ini. Kami harapkan saudara bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk ibadah raya bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan untuk doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Halo, Ya. Shalom. Shalom, ya Bu. Ya, langsung ya. 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 Baik, Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora batakara labaya shikatakara labaya shakatakara labaya shana. Ora batakara labaya shikatakara labaya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa saat ini untuk seluruh jemaat Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu, urapi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hari ini jemaat Tuhan boleh melihat kuasa Tuhan, boleh mengalami kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah menolong umat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan juga memberkati umat-Mu untuk minggu ke depan. Hari ini umat-Mu datang di hadapan-Mu, biarlah menerima berkat yang terbaik dalam nama Yesus, untuk kesehatan mereka, untuk keluarga mereka, untuk rumah tangga, untuk pekerjaan. Tuhan berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir, ya, anak-anak-Mu yang melayani. Tuhan pakai lebih lagi luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman, dengan semangat, dalam nama Tuhan Yesus, dengan cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya.
Mari kita jemaat Tuhan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya. Dicurahkannya kuasanya atasmu, dilimpahkannya berkat yang terbaik atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimahkotainya engkau dengan kebenarannya, dibangkitkannya imanmu, dan disehatkannya tubuhmu, dan dilimpahinya engkau dengan segala kemurahannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan kita. Dan mari terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Dalam nama Yesus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sama-sama naikkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu.